Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Apa sebenarnya arti siam dan saum, dan apa perbedaannya? Apa juga makna yang tersirat maupun tersurat, sehingga hidup dan ritual tahunan ini bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang. Pakar mufasir bertindak dan berkata bahwa kita perlu merenung makna demi maknanya. Secara umum, kedua lafaz tersebut dalam lisanul Arabi sama-sama menunjukkan makna puasa dalam arti menahan atau al-imsak. Kata siam terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan terulang hingga 8 kali di dalam Al-Quran. Namun dalam kesempatan yang lain Allah juga menggunakan lafaz saum, sebagaimana dalam surah Maryam ayat 26. Inni nadartu li ar-rahmani sauma fa'lan ukallima al-yawma insya. Menurut Abu Hilal al-Askari dalam Al-Furuq al-Lughawiyah, kata siam merujuk pada arti yang bersifat fikih, yaitu menahan dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan jima dari fajar waktu subuh hingga terbenamnya matahari. Sementara kata saum lebih bersifat tasawuf. Dalam ayat tersebut para mufasir mengartikan saum dengan al-samad yang bermakna diam, tidak berkata, dan menahan diri dari berkata. Hal tersebut dipertegas dengan kalimat setelahnya dalam surat Maryam yang artinya aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Bahkan diam di sini tidak sekedar hanya tidak berbicara, tetapi juga tegar, sebagaimana yang pernah terjadi pada Ibunda Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, ketika membawa putranya Isa alaihissalam di hadapan kaumnya menyangkut kelahiran putra yang lahir tanpa ayah itu. Demikian dijelaskan oleh Syekh Fadil Al-Samarai dalam Lamasat Bayaniyah fi al-Nusyuh al-Qur'aniyah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam karya monumentalnya Sir Al-Ashrar, bahwa ketika orang berpuasa hendaknya mampu mengharmonikan kondisi lahir dan batinnya, seperti mengosongkan perutnya dari makan dan minum, tentu saja syahwat, dan lisan dari hal yang tercela, hati dari perkara-perkara selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu pengertian di atas menurut Syekh Fadil membawa laku puasa pada tingkatan dan tahapan-tahapan. Tahapan pertama adalah puasanya orang mukmin, yaitu mengendalikan diri dari 3 dasar kebutuhan hidup: makan, minum, dan berhubungan jima dengan istri. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, 3 hal tersebut, kebutuhan dasar, dipenuhi tetapi juga harus dikendalikan. Jika tidak, maka sifat kebinatangan manusia akan mendominasi, dan itu berarti sifat kebinatangan akan menjadi penutup jalan menuju Allah. Karena itu minimal sepanjang tahun perlu dikendalikan sebulan. Pengendalian diperlukan karena secara ragawi manusia adalah makhluk omnivora, jenis pemangsa apa saja, bahkan siapa saja. Tingkat kerakusannya melebihi hewan liar atau peliharaan, sehingga dari makanan ini berbagai jenis penyakit, virus bisa cepat tumbuh dan menyerang tubuh. Hal ini diperkuat dengan bukti ketika jantung berhenti berdetak, maka tubuh manusia akan cepat membusuk, karena perut telah menampung apapun dari alam ini. Karena itu ingat kata sang imam, antara nafsu perut dan kemaluan ini saling terkait. Jika seorang dirasuki nafsu perut, maka ia akan makan sekenyang-kenyangnya, sehingga bisa mengakibatkan gairah di kemaluan. Sebaliknya, orang yang terjangkiti nafsu kemaluan, maka ia akan menumpuk-numpuk harta, sebab harta adalah senjata paling mudah untuk memikat lawan jenis.
Ingatlah kisah Nabi Adam dan Ibunda Hawa yang diuji tergelincir dari surga karena memenuhi nafsu perutnya dengan buah yang terlarang tanpa terkendali. Lalu tersingkaplah auratnya. Maka mengendalikan perut dan syahwat kemaluan menjadi hal yang paling dasar dari makna puasa dari kata siam. Hikmah lainnya sebagaimana pesan baginda Nabi SAW, "Saumu tashihu." Berpuasalah maka kalian akan sehat. Tingkat kedua adalah puasanya orang muhsinin, yaitu mereka yang puasanya mampu mengendalikan atau menjaga lisannya. Menurut Imam Ghazali, lisan merupakan anggota tubuh manusia terbaik dan termulia. Menurut Imam Ghazali, lisan merupakan anggota tubuh manusia yang terbaik dan paling mulia setelah hati. Namun dari kemuliaannya itu, lisan atau lidah menyimpan mara bahaya yang sangat besar. Tidak satu pun selamat dari mara bahayanya kecuali dia yang bertutur dengan baik dan irit dalam berbicara. Pengendalian lisan ini menjadi salah satu titik tekan puasa secara tasawuf, sebagaimana disyaratkan dalam surah Maryam, "Inni nadartu li ar-rahmani sawma", yaitu puasa berbicara. Menurut para ahli, ketika lisan atau lidah berbicara, setidaknya melibatkan sekitar 350.000 syaraf yang terhubung dengan hati. Karena itu tidak berlebihan jika baginda Nabi SAW bersabda, "Tidak akan lurus keimanan seorang hamba sehingga lurus pula hatinya, dan tidak akan lurus hati seorang hamba sehingga lurus pula lidahnya. Seorang hamba tidak akan masuk surga selagi tetangganya belum aman dari kejahatan lidahnya." Muttafaqun alaih. Masih menurut Imam Ghazali, ada 5 jenis kejahatan lidah, dan itu menjadi puasa seperti sia-sia, yaitu dusta, fitnah, ghibah, bersumpah palsu, dan berkata yang tidak perlu. Di era yang serba digital dan maraknya media sosial, boleh jadi menyebarkan hoaks dan membahas yang tidak perlu di grup-grup sosial media bagian dari kejahatan lisan. Jikalau kita sanggup menghindarkan itu, maka kita bisa menjadi bagian dari muhsinin, yaitu menjaga pahala puasa kita. Bukan hanya pahala puasa, tetapi mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan ketiga, puasanya orang yang mukhlisin, yaitu mereka yang berpuasa bisa menikmati bagaimana rasanya lapar dan dahaga, juga menikmati untuk diam dan tegar. Karena wajar orang yang merasa payah dan lelah karena menahan lapar, dahaga, dan berhubungan jima yang halal, termasuk juga merasa berat untuk diam, tidak berkata-kata yang tidak perlu. Tetapi orang bisa menikmati dalam keadaan seperti itu dan tidak berharap apapun kecuali ridho Allah SWT, maka orang ini masuk dalam kategori mukhlisin. Menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam, ikhlas adalah termasuk perbuatan yang sangat sulit dilakukan, sebab hawa nafsu sering mengelilingi hati manusia untuk menyerukan sikap pamrih dengan keuntungan-keuntungan secara pribadi, maupun mudah keluh kesah dan merasa berat karena ujian. Maka cara efektif untuk masuk pintu ikhlas, seorang hamba harus bisa melawan nikmatnya dunia dengan segala gemerlapnya, sebab sesungguhnya manusia itu paling mudah tergoda dengan harta benda dan segala gemerlapnya. Tingkat keempat adalah puasanya orang muttaqin, yaitu mereka yang berpuasa dengan memelihara hati untuk tidak tertarik pada dunia dan tidak pernah mengisi hati selain dari Allah. Puasa di tingkatan disebut oleh Imam Ghazali dengan khususul khusus, yaitu orang yang paling tinggi. Jalaluddin Rumi saat membahas puasa tingkatan muttaqin ini, beliau mengatakan manusia dalam berpuasa harus memperhatikan seluruh aspek zahir dan batin, sebab keduanya sebagai penyebab sampainya seorang ke jalan kesempurnaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.